kondisi geopolitik Timur Tengah memanas. Belum juga ketegangan antara Israel dan Houthi mereda, Arab Saudi tiba-tiba hadir dalam klarifikasi bahwa pihaknya sama sekali tak terlibat dalam serangan ke pelabuhan Hodeidah di Yaman. Juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan negara manapun menggunakan wilayah udaranya. Pernyataan ini menyusul setelah pejuang Houthi menyebut warga Arab Saudi sebagai pelayan Israel. Benarkah demikian? Lalu bagaimana Arab Saudi menghadapi tuduhan? Arab Saudi pelayan Israel. Tahukah kalian, kelompok Houthi mengorganisir massa dalam jumlah besar di Yaman setiap hari Jumat untuk berkumpul dalam aksi solidaritas terhadap saudara-saudara kita di jalur Gaza. Tidak hanya itu, demonstrasi yang dilakukan hampir tiap pekan sejak konflik Israel-Gaza pecah sekaligus meneriakkan kemarahan terhadap Israel dan sekutunya AS secara intens. Nah, dalam aksi terbaru kemarin, lebih dari 2 juta pendukung Houthi kembali berkumpul di Sanaa. Media setempat melaporkan bahwa kali ini mereka merayakan serangan pesawat tak berawak di Tel Aviv pada hari sebelumnya. Seorang pejuang Houthi juga mengecam Joe Biden dan Mohammed bin Salman dalam kesempatan itu, serta menyebut orang Saudi sebagai pelayan Israel. Israel tidak akan mampu dan kami mengatakannya dengan penuh keyakinan bahwa Israel tidak akan mampu melawan kami kecuali dengan bantuan Amerika, kata Mabhout Naji dalam pernyataan yang disiarkan. Sebab menurutnya AS adalah pengikut Israel karenanya mereka berusaha patuh. Adapun Arab Saudi disebutnya sebagai pihak yang tidak ada habisnya melibatkan diri dalam perang Israel melawan Houthi. Benar saja, pasca serangan balasan di pelabuhan Hodeidah, Houthi mengancam akan mengebom infrastruktur penting di Arab Saudi jika mereka membantu Israel dan negara-negara barat terkait eskalasi konflik beberapa hari terakhir. Beri klarifikasi tidak terlibat. Tak ingin tinggal diam menanggapi isu keterlibatan, pihak Arab Saudi yang diwakilkan juru bicara Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Turki Al-Maliki akhirnya memilih angkat suara. Melalui pernyataan di media sosial X pada hari Minggu, Al-Maliki menyebut Arab Saudi tidak memiliki kaitan dengan serangan di pelabuhan Hodeidah baru-baru ini. Ia juga menegaskan bahwa pihak kerajaan tidak akan mempersilahkan entitas manapun menyalahi aturan batas ruang udara mereka. Sebagaimana diketahui, jet tempur Israel melintasi wilayah udara teritorial Mesir, Sudan, dan Arab Saudi sebelum mencapai Hodeidah. Pada dasarnya tidak ada yang salah terhadap Arab Saudi. Toh, mereka juga memberi dukungan terkait Palestina secara resmi. Hanya saja, normalisasi hubungan yang tetap terjaga dengan Israel sama sekali jauh dari ekspektasi publik, terutama solidaritas masyarakat Muslim. Apalagi Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan kepada Republika bahwa Israel yang didukung oleh AS selalu berusaha untuk meyakinkan Arab Saudi supaya memberikan dukungan kepada negara Zionis ini. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi tak ketinggalan memberi tanggapan. Melalui laporan Saudi Press Agency, pihak kementerian mengakui telah mengikuti eskalasi militer dengan keprihatinan besar. Karena itu, tuduhan terkait hanya akan menambah ketegangan serta membahayakan upaya yang sedang berlangsung untuk mengakhiri perang di Gaza. Saudi biarkan jet Israel lewat. Spekulasi keterlibatan Arab Saudi dalam serangan Israel ke Houthi bukan sekadar tuduhan tanpa bukti, melainkan berangkat dari kemungkinan dari alasan yang cukup masuk akal. Jika tidak begitu, mungkin Houthi akan menjadi satu-satunya pihak yang berasumsi. Mengutip Defense Security Asia, banyak pihak di Timur Tengah yang menuduh Arab Saudi membuka wilayah udaranya bagi jet tempur Israel sehingga memungkinkan mereka melakukan serangan udara di Yaman beberapa waktu lalu. Alasannya jelas, jet tempur Israel hanya bisa terbang ribuan kilometer dari Israel ke Yaman dengan izin Arab Saudi untuk menggunakan wilayah udaranya. Kemudian menurut sumber yang sama, bersama Arab Saudi, Yordania juga dituding mengizinkan jet tempur Israel menggunakan wilayah udaranya.
Lebih dari itu, kedua negara Timur Tengah itu masih menjadi sekutu setia Amerika Serikat saat ini. Di sisi lain, fakta keterlibatan Saudi bersama Yordania bukan satu-satunya yang menjadi sorotan. Ada kepercayaan luas di kalangan warga Timur Tengah bahwa serangan jet tempur Israel terhadap fasilitas penyimpanan minyak di pelabuhan Hodeidah juga dikoordinasikan oleh Arab Saudi bersama Amerika Serikat dan Inggris. Ancam bom bandara Saudi jika terlibat. Houthi sepertinya serius ketika mengatakan pejuangnya akan mengebom infrastruktur penting di Arab Saudi jika negara itu membantu Israel dan negara-negara barat terkait eskalasi konflik beberapa hari terakhir. Melalui sebuah video yang dirilis oleh media kelompok milisi, Houthi bahkan merinci objek mana saja yang akan menjadi sasaran dalam operasi mendatang, di mana Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah termasuk di dalamnya. Tak ayal, ancaman Houthi kemudian disinyalir akan berdampak luas terhadap kestabilan politik dan keamanan kawasan. Berikut kestabilan negara-negara Muslim yang lain, mengingat Jeddah merupakan salah satu pintu masuk jamaah umroh seluruh dunia setiap harinya. Video yang dipublikasikan pada hari Minggu itu sekaligus menyebut bandar udara lainnya seperti Bandara Internasional King Fahd di Dammam, serta beberapa pelabuhan di Ras Tanura, Jizan, dan Jeddah. Amerika mengirimkan pesan kepada kami bahwa mereka akan menekan rezim Saudi agar mengambil langkah agresif, kata pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi melalui narasi video yang dikutip Middle East Monitor. Amerika berusaha untuk menjerat kalian dan jika Anda mau, coba saja. Jika Anda menginginkan kebaikan pada diri Anda, stabilitas negara dan ekonomi Anda, hentikan konspirasi melawan negara kami. Katanya menambahkan seraya dengan jelas menyinggung langsung pihak kerajaan Arab Saudi. Semua pihak harus menahan diri. Setelah menampik tuduhan di tengah ancaman yang tetap datang, menurut kalian apa lagi yang bisa dilakukan Arab Saudi? Yah, ini bukan lagi tentang Saudi dan keterlibatannya dalam serangan. Lebih jauh, Saudi yang disebut AFP sebagai pemain asing utama dalam perang sipil Yaman selama hampir 1 dekade terakhir justru menyerukan agar semua pihak untuk menahan diri. Riyadh juga menyebut serangan Tel Aviv terhadap area Hodeidah di Yaman memperburuk situasi di kawasan. Melalui sebuah pernyataan pada hari Minggu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan dukungan berkelanjutan kerajaan terhadap upaya perdamaian di Yaman untuk menghindarkan rakyat dari penderitaan yang lebih besar, serta menyerukan semua pihak untuk menahan diri secara maksimal dan menjauhkan kawasan tersebut dan rakyatnya dari bahaya perang. Kementerian Luar Negeri Saudi menambahkan. Sebagaimana Detik merangkum dalam rilisnya, Saudi memobilisasi koalisi militer internasional melawan kelompok Houthi di Yaman sejak tahun 2015. Meskipun gencatan senjata sebagian besar telah diberlakukan selama 2 tahun terakhir. Hanya saja, upaya-upaya Riyadh untuk menengahi perjanjian damai di Yaman terhenti. Tepatnya setelah kelompok Houthi yang didukung Iran melancarkan rentetan serangan terhadap kapal-kapal yang diklaim berafiliasi dengan Israel di perairan Laut Merah dan sekitarnya. Arab Saudi secara pasti mendukung kemerdekaan Palestina. Namun posisinya sebagai sekutu AS menjadi hal lain yang selalu dipandang sebagai masalah. Menurut kalian, apakah keterlibatan Arab Saudi dalam serangan Israel terhadap Houthi masuk akal sejauh ini?